Ini saya A dari salah satu peserta, nampaknya dia kebingungan untuk ngechatnya gitu. Saya bacakan dulu. Hmm. Yang terhormat Dokter Cia dan Dokter Thomas, apakah ada kebiasaan minum obat tertentu, obat jantung mempengaruhi konstipasi? Terima kasih. Silakan Dokter Cia. Baik, terima kasih. Ini obat jantungnya apa ya, kalau saya boleh tahu? Tidak disebutkan itu, Pak. Ini. Hmm. Kan obat jantung itu banyak ya, apa dia Ya. mempengaruhi detak jantungnya, kuat detakannya, dan lain-lain. Tapi secara umum kayaknya tidak ke arah konstipasi ya. Itu jawaban saya. Mungkin Oke. dapat dibantu sama dokter Thomas ya, mangga. Silakan Dokter Thomas. Ya, saya kesulitan kalau tidak tahu jenis obatnya, untuk mengecek, kira-kira yang mana yang ada efek samping, kesulitan ya. Jadi sama seperti, eee, ini sering ada komentar baik dari pasien atau mungkin dari rekan-rekan, sebenarnya pertanyaan, "Dok, saya minum obat jadi seperti obat darah tinggi misalnya, mengalami efek samping ini ya, obat darah tinggi yang mana?" Atau, "Saya tidak suka obat barat itu banyak efek sampingnya ke ginjal, ya obat yang mana?" Ada. Terus sama seperti halnya saya sudah minum obat herbal Cina tidak ada efek, ya obat herbal yang mana? Jadi kembali lagi kita harus spesifik yang kita sampaikan itu apa, eee, obat yang apa, dosisnya berapa, baru kita bisa lihat apakah ada kemungkinan efek samping tersebut ya atau tidak. Tapi sebetulnya paling mudah kita sekarang informasi sudah sangat-sangat luas kita bisa dapat dari internet, Anda masukkan jenis obatnya di internet, Anda cari di internet pasti bisa temu, apa efek samping yang sering terjadi pada obat tersebut. Oke, ya. Memang pertanyaan yang baik pasti dapat jawaban yang baik. Kalau pertanyaan kurang jelas, jawabannya juga begitu, ya. Oke, ini dari Bapak Hermanto Budi, ditulis jam 16.25. Sore, Dokter Thomas. Mohon izin tanya, kasus pasien perut buncit keras and ditekan tidak merasakan sakit, lidah merah, dan ada retakan lidah di tengah, terus dibarengi kaki bengkak. Jika kaki ditekan dengan jari, agak cekung, dan PX, apa itu Pak, Mbak, setiap LML, MLM 4-5 kali pakai pempes jika mau tidur. Selama ini Pak, tidak mau periksa ke dokter, Pak. Enjoy tidak merasakan sakit. Pengetahuan saya cuma hasilnya ginjal bermasalah, prostat. Mohon izin sharing. Monggo Dokter Thomas. Baik, kebetulan karena posisi saya, background saya memang medis, jadi kalau pasien datang ke saya dengan kondisi seperti ini, maka pasien ini sudah periksa ke dokter gitu ya, karena kan periksanya ke saya ke dokter. Jadi dalam kondisi seperti ini saya akan berusaha mengedukasi untuk melakukan workup diagnostik dengan serius. Setidaknya ke dokter penyakit dalam untuk di-workup dengan serius, karena menunda-nunda pemeriksaan itu bisa menunda diagnosa dan bisa menunda penanganan yang definitif jika diperlukan. Walaupun saya juga merupakan praktisi akupuntur, tapi dalam kondisi kasus seperti ini, saya akan sangat-sangat dorong pasiennya untuk, eee, melakukan pemeriksaan sebelum saya melanjutkan terapi. Karena sama seperti tadi, dikasih pengantar yang bagus tentang red flag-nya untuk yang kita duga sebagai IBS. Jadi kondisi-kondisi yang kita tidak yakin ini IBS, atau bukan, ya harus dicek. Kenapa kok, saya sangat-sangat tekankan hal ini, karena sudah lebih dari sekali saya mendapatkan pasien ketika saya merasa tidak yakin, merasa aneh, dan itu dicek sama teman sejawat, dokter spesialis yang kompeten di bidangnya, ternyata memang problemnya bukan problem kita. Contoh, ternyata memang saya mendapatkan pasien ternyata hepatoma, ternyata atau kanker liver.
atau ternyata pasien itu CA kolon, atau ternyata pasien itu yang kemarin selulitis atau infeksi kulit yang lokasinya cukup berisiko untuk mengancam nyawa. Jadi dengan kita bisa tegas untuk mengarahkan pasien, mengedukasi pasien, ini harus dicek supaya tidak berlarut-larut, karena ketika nanti berlarut-larut, pemeriksaan menjadi lebih sulit, terapi menjadi lebih sulit, biaya dan waktu yang diperlukan akan membengkak luar biasa. Itu saran saya. Jawaban saya kalau ada pasien seperti itu, sharing-nya saya akan suruh cek. Pasti saya suruh cek, saya tidak mau melakukan apa-apa sebelum dicek dulu. Baik. Jam 16.28 dari Bapak Gunawan Cahyadi, izin tanya kepada para narsum, apa yang dimaksud mucus per rectum? Apa saja gejala-gejalanya? Apa kalau anus sering berlendir, termasuk kasus ini, dengan BAB masih teratur, feses masih terstruktur, namun cenderung lembek? Terima kasih. Monggo silakan, Dokter Cia, kemudian dilengkapin Dokter Thomas. Monggo. Seperti yang tadi, ini kan pertanyaan mengenai apakah kasus ini masuk ke IBS. Kita kembalikan lagi pertanyaan ini ke dalam kriteria mengenai IBS itu sendiri, yaitu kriteria Roma 4. Ya, yang mana Roma 4 itu menyatakan bahwa satu, dia harus ada nyeri, kemudian disertai dengan perbaikan dengan defekasi, frekuensi buang air besarnya ada perubahan, atau bentuknya atau tampilan dari fesesnya itu berubah. Lendir itu tidak termasuk ke dalam kriteria Kinato. Sehingga kalau kita bicara tentang lendir, apakah lendir hanya ada lendir sudah masuk IBS? Saya bisa nyatakan tidak. Tetapi harus ditanyakan lagi, ini lendir ini karena apa? Setiap orang kalau BAB mungkin akan disertai lendir. Lendir yang keluar itu banyak penyebabnya, bisa karena infeksi pada saluran cernanya, ada disentri atau tidak, kemudian juga bisa karena banyak makan lemak, kemudian juga dia ada berlendirnya, banyak penyebabnya, sehingga kita perlu menilai itu lebih hati-hati. Bisa kita lakukan pengecekan dengan menggunakan pemeriksaan feses kalau ingin tahu apakah ini terkait dengan saluran cerna yang mana yang kena. Ya, tapi kalau ditanya apakah ini masuk ke dalam kasus ini, belum, karena tidak memenuhi kriteria Roma 4 tadi. Mungkin demikian, Dr. Thomas bisa menambahkannya. Terima kasih. Saya rasa cukup, Dr. Cia sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Kinator punten suaranya nggak ada. Iya, maaf. Ini ada WA ke saya lagi nih. Kalau sakit perut yang sering dibilang angin duduk, bagaimana penanganan awalnya? Monggo, Dokter Thomas dahulu, kemudian Dokter Cia. Saya ulang lagi ini WA ke saya. Kalau sakit perut yang sering dibilang angin duduk, bagaimana penanganan awalnya? Hmm, eh, saya tidak terlalu yakin apa terminologi Angin angin duduk. duduk dalam istilah yang digunakan masyarakat awam, apakah yang dimaksud itu yang berhubungan dengan gejala dari, kalau di medis kita istilahnya angina pectoris atau nyeri pada jantung. Kalau itu memang angina pectoris, itu memang problem jantung, ya harus segera dibawa ke UGD, dan kalau memang pasien ini punya riwayat penyakit jantung, biasanya sudah dikasih obat yang namanya ISDN atau nitrat, dan nitratnya ditaruh di bawah lidah sambil perjalanan ke UGD. Tapi apakah, penyakit angin duduk itu yang dimaksud, saya kurang paham. Tapi jika itu yang dimaksud ada yang berhubungan dengan sakit jantung, maka ya kembali lagi kalau dia
belum pernah ada serangan sama sekali, belum pernah ada riwayat itu ya tetap harus ke UGD. Kalau sudah pernah ada riwayat itu mestinya sudah dibawahi obat ISDN, istilah kita ISDN ya gunakan ISDN itu taruh di bawah lidah sambil tetap ke UGD. Oke. Dokter Cia? Sepertinya tidak ya, Dokter Thomas sudah menjelaskannya. Kita Oke. memang di dalam kedokteran barat kita mohon maaf sekali kurang mengenal mengenai istilah angin duduk ya, mungkin istilah awam itu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Dari R. Indri 1633, mohon izin tanya, untuk kasus pos pasang ring mendapat obat clopidogrel, amlodipin, dan kaptopril, apakah seumur hidup tetapi mengkonsumsi obat tersebut? Dan jika dengan TCM, apakah bisa mengurangi obat medis? Makasih dokter. Nah, silahkan. Dokter Thomas. Ya, satu, mohon maaf di luar topik ya. Jadi kita tidak berbicara tentang penyakit jantung koroner sebetulnya. Jadi ketika kita berdiskusi tentang pasang ring ini berarti kan penyakit jantung koroner itu nomor satu yang kita bahas sebetulnya. Sedangkan itu bukan apa namanya topik diskusi kita hari ini. Tapi baik akan saya kasih sedikit gambaran dulu untuk mohon maaf Bapak atau Bu Inli ini. Kenapa seseorang menggunakan ring di jantung? Berarti pasien ini mengalami penyakit jantung koroner. Apa itu? Berarti pembuluh darah koroner atau pembuluh darah di jantungnya dia menyempit sehingga perlu dilebarkan dengan ring. Apa itu clopidogrel? Clopidogrel adalah obat pengencer darah. Kenapa dia harus minum obat pengencer darah? Karena kalau dia terjadi gumpalan darah, maka bisa menyumbat lagi di pembuluh darah koronernya, akan timbul serangan jantung lagi. Apa itu amlodipin? Apa itu kaptopril? Amlodipin dan kaptopril adalah golongan obat antihipertensi melalui cara kerja yang berbeda, dan jika diberikan oleh dokternya berarti pasien tersebut tekanan darahnya tinggi. Apakah seumur hidup tetap mengkonsumsi obat tersebut? Kalau tekanan darahnya tinggi dan tidak minum obat itu tekanan darahnya lebih tinggi, ya akan terkena komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Komplikasi hipertensi itu bisa kemana-mana, baik ke otak, ke mata, kemudian ke ginjal. Jadi tujuan obat itu adalah untuk mengendalikan tekanan darahnya supaya tidak terjadi komplikasi yang timbul akibat tekanan darah tinggi. Apakah seumur hidup harus tetap mengonsumsi obat tersebut? Apabila tekanan darahnya bisa normal dengan perubahan gaya hidup, ya berarti tidak perlu minum. Tapi memang kenyataannya sulit untuk bagi pasien dengan hipertensi itu hanya dengan berubah gaya hidup tekanan darahnya bisa normal. Apakah dengan TCM bisa mengurangi obat medis? Kalau obatnya cuma 3 itu, menurut saya sangat tidak masuk akal kita pindah dengan TCM. Karena obat tersebut biayanya sangat rendah dan obat itu ditanggung asuransi kesehatan kita BPJS. Kenapa harus cari yang lain yang tidak ditanggung? Apakah itu nanti berbahaya terhadap efek sampingnya ke ginjal? Tidak, obat-obat ini adalah obat-obat yang relatif aman penggunaan jangka panjang. Bukan tipe obat yang berbahaya. Oleh karena itu, selama diperlukan, saran saya tetap dikonsumsi. Mungkin gitu aja. Ya, oke. Dokter Cia ingin menambahkan? Ya, nggak menambahkan. Saya agree dengan pendapat Dokter Thomas ya, bahwa obat-obatan yang diberikan tadi, apakah harus dikonsumsi seumur hidup? Tentu saja, kalau misalnya dengan perubahan pola hidup, tapi kalau saya yakin kalau sudah dikasih 2 macam obat darah tinggi tersebut, tentu saja tensinya itu nggak akan turun-turun dengan dikasih 1 macam obat darah tinggi. Oleh karena itu, dokter menggabungkan dengan 2 macam, bahkan nanti bisa 3 macam obat darah tinggi untuk menurunkannya ya. Jadi mustahil dalam hal ini kita tidak mengkonsumsi obat. Kalau misalnya kita mau masukkan ke dalam TCM, kemudian ini ya mungkin ditimbang ya, seperti yang kata Dr. Thomas tadi, risk and benefit-nya gitu ya. Benar nggak? Kalau secara
ya mungkin kan saya dokter ya, Dr. Thomas juga dokter, mungkin kita akan menyarankan bahwa sebaiknya obat-obat tersebut jangan ditinggalkan, tetapi kan balik lagi semuanya kepada pasien ya. Pilihan pasien kan tidak bisa kita abaikan, tapi yang bisa kita sarankan hanya itu, bahwa sebaiknya obat yang diberikan dikonsumsi secara teratur supaya memberikan manfaat yang lebih baik yang membawa pada kesehatan, supaya hidupnya akan maksudnya quality of life-nya nanti akan jadi lebih bermakna. Demikian, Kinarto. Ya, bagus. Terima kasih. Ada pertanyaan. Ini aktif sekali Bapak Gunawan Cahyadi. Ini 2 kali menulis. Saya bacakan Pak Gunawan Cahyadi. Apakah obat batu empedu yang sleeping yaitu asam dioksikolik, urdahic, urleon dapat memicu IBS? Apakah IBS dapat sembuh total dengan BEP sesi akupunktur? Terima kasih. Sambungannya lagi 1637. Bagaimana membedakan diagnosis sigmoidoskopi terhadap kolonoskopi untuk terapi IBS ini? Adakah contoh-contoh terkaitnya yang bisa di-share? Terima kasih. Monggo, Dr. Jia. Ada pertanyaan, 2 pertanyaan sekaligus dari Bapak Gunawan Cahyadi. Mengenai sigmoidoskopi saya tidak punya data-datanya yang dapat saya share saat ini. Ya, itu terlalu spesialistik, jadi biasanya juga yang melakukannya adalah dokter bedah, sehingga nanti akan bisa diketahui penyebab pastinya itu apa, apakah ada sesuatu yang aneh di sekitar situ. Kemudian untuk mengenai obat empedu ya, ini kita kenal dengan ursodeoxycholine. Dulu saya pernah membahas tentang ursodeoxycholine pada waktu kita pertemuan mengenai cholelithiasis atau batu empedu ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa salah satu faktor risiko atau penyebab etiopatogenetik dari IBS itu sendiri tidak ada mengenai obat batu empedu. Yang ada adalah post infeksi atau pemakaian antibiotik, dan saya juga belum pernah membaca bahwa deoksikolat ini, asam deoksikolat ini bisa memicu IBS. Tetapi tidak bisa kita pungkiri ya, 1-2 reaksi respon biologi orang per orang itu akan berbeda. Apakah itu akan disebabkan karena deoksikolatnya sendiri, apakah ada kombinasi dengan obat-obatan yang lain dalam hal ini sehingga akan memicu IBS atau gejala-gejala IBS. Itu yang sendiri kita tidak ketahui. Bahkan sampai saat ini juga teori tentang IBS mengenai faktor yang menyebabkan itu sendiri kan masih belum jelas. Ya, root cause-nya itu belum tahu. Demikian jawaban dari saya, Pak Kinarto. Oke, Dr. Jia. Yang baik, terima kasih. Dr. Thomas Cahyono. Mungkin sudah cukup ya yang dijawab oleh Dr. Jaya. Saya juga tidak ada pengalaman pribadi dengan obat Urdahex itu soalnya. Oke. Dari Dr. Maria Wangsa Direja dikirim jam 16.36. PS itu apa? Pasien usia 75 tahun. Operasi CA rektum tahun 2005. Dalam 1 tahun ini sering BAB lembek, tidak cair. BAB-nya sering. Anus terasa nyeri dan perih. Perut tidak sakit. 1 tahun ini terdiagnosa sirosis hepatis. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan setelah BAB anus jadi sangat nyeri seperti diiris-iris? Nampaknya ini pasien ini Bu atau Bu Maria itu pernah diiris-iris ya. Oke, silahkan Dr. Thomas. Kemudian Dr. Cia. Mohon maaf, bukan di area kompetensi saya untuk jawab karena saya nggak bisa membayangkan. Mungkin kalau saya diskusi gini saya akan refer dulu ke teman-teman bedah digestif. Mungkin ada penjelasan yang lebih baik dari teman-teman digestif. Oke, bagus. Begitu juga. Bagaimana Dokter Cia? Gini, ini kan yang ditanyakan BAB anusnya sangat nyeri. Kalau BAB anusnya nyeri itu pasti something happen di area situ toh. Ya, apalagi ini ada sirosis hepatisnya. Mungkinkah pada pasien ini apalagi sudah dioperasi karena CA rektum,
mungkin terjadi perubahan morfologi ya pada anorektal, area anorektalnya tadi, sehingga pasca operasi mungkin di sini akan ada strikto dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan menyebabkan BAB akan sangat nyeri saat pacing struktur dari si ininya ya. Itu kemungkinan yang bisa kita sebutkan ya, karena ini kan berhubungan dengan operasi CA rektum. Tapi kalau misalnya dia settingnya tidak ada CA rektum, sirosis hepatis mati, maka kita akan bertanya lagi, apakah pada pasien ini ada hemoroid atau tidak? Ya, benar ya Dr. Thomas ya. Sehingga dari sini kita akan bisa lebih mengerucutkan lagi possibility yang bisa kita tawarkan kepada pasien. Mungkin begitu Dr. Maria. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, oke. Ini yang saya baca perlu kita saring lagi ya. Ini dari Klinik Sehat. Sore Dr. Thomas, apa hasil pemeriksaan palpasi TCM bisa dipakai untuk pengobatan barat? Monggo Dr. Thomas. Oke, teman-teman, pertanyaannya sering ditanyakan, baik Oh gitu. dibalik-balik, maksudnya apakah hasil kita pemeriksaan Chinese medicine dipakai untuk terapi Western, hasil diagnosa Western untuk terapi Chinese medicine. Kalau menurut pendapat saya tidak. Jadi masing-masing itu diciptakan untuk mengambil kesimpulan tersendiri dan diselesaikan sesuai dengan apa yang metodenya masing-masing. Sebagai contoh paling sederhana yang sering saya kasih contoh adalah diagnosa defisiensi darah dalam ilmu Chinese medicine itu tidak identik dengan anemia. Saya ulangi, diagnosa defisiensi darah dalam Chinese medicine itu tidak identik dengan anemia. Seseorang dengan HB normal itu bisa kita diagnosa defisiensi darah dalam Chinese medicine. Sehingga terapi kita adalah pakai strategi terapi untuk 225 blood. Tapi sebaliknya, seseorang yang HB-nya nyata-nyata rendah di bawah 9, di bawah 11 misal. Tapi ketika kita melakukan pemeriksaan analisa secara Chinese medicine, tidak kita temukan gambaran dia mengalami defisiensi darah dalam konteks ilmu Chinese medicine, maka strategi terapi kita tidak 225 blood. Strategi kita adalah yang lain, menyesuaikan dengan apa yang kita temukan. Jadi tidak bisa kita itu selalu menggunakan hasil pemeriksaan Western untuk prinsip terapi di Chinese medicine dan hasil pemeriksaan Chinese medicine kita terapi untuk Western. Itu akan menyebabkan nanti pola berpikir kita menjadi campur-campur tapi banyak spekulasinya daripada tepatnya. Mungkin itu komentar saya karena pertanyaan ini sangat sering untuk ditanyakan. Boleh menambahkan Ki? Kinarto boleh menambahkan saya sedikit? Iya, silahkan dokter. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya. Pemeriksaan palpasi TCM bisa dipakai untuk pengobatan barat enggak? Tadi Dr. Thomas sudah mencontohkan mengenai anemia ya. Anemia kalau kedokteran barat itu per definisi itu adalah penurunan dari HB, HT dan atau keduanya. Sehingga ini kalau dikaitkan dengan kedokteran timur seperti yang sudah diuraikan tadi oleh Dr. Thomas, tidak akan ketemu nantinya itu. Bisa saja ketemu. Oleh karena itu saya sering ngomong kalau misalnya untuk kedokteran barat sama kedokteran timur itu penegakan diagnosisnya itu tidak bisa dicampur baurkan. Setuju ya Dr. Thomas ya? Kalau dokter barat ya dokter barat, timur ya timur. Tapi kita mungkin bisa mencari yang saya sering katakan tuh memadu padankan. Ya, memadu padankan. Kelebihan yang di sini kita bisa pakai untuk misalnya contoh untuk lebih detail mengenai IBS kita menggunakan ronsen ya Dr. Thomas ya. Kalau mau pakai terapinya secara TCM ya mangga saja gitu loh. Tetapi penegakan diagnosanya itu kita harus sangat hati-hati sekali. Mau menggunakan yang mana? Mau menggunakan TCM atau mau menggunakan kedokteran barat. Contoh lagi yang paling gampang, asma bronkiale. Wah, kalau di TCM mah repot sekali itu. Ya, kalau dokter barat mah begitu dia tahu ada asma bronkiale mah pasti langsung dikasih obat cepret selesai gitu. Tapi kalau di TCM kita ada begitu banyak yang harus kita
bedah, harus kita lihat ini unsurnya dari mana, akarnya dari mana, apakah yang mau diobatin akarnya atau simptomnya, manifestasinya. Betul ya, Dokter Thomas ya? Yang mana yang harus kita dulukan, itu akan sangat ini sekali dengan kedokteran barat. Jadi sehingga kadang-kadang itu menjadi satu pengayaan, memperkaya kami. Seperti saya dan Dokter Thomas satu belajar kedokteran barat, juga ditambah dengan kedokteran timur. Itu tentu saja akan memperkaya enrichment kami yang belajar di kedua sisi ini, supaya pendekatannya akan menjadi jauh lebih komprehensif dan integratif, tapi tidak mencampur adukan dalam hal ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ada pertanyaan dari Eka Jaya 1649, dapat menyebabkan penyakit apakah jika mengalami sembelit berkepanjangan? Monggo, silakan, Pak Thomas. Yang pasti kalau dia chronic constipation, kalau dia sampai terlalu keras sekali, yang paling sering terjadi karena dia sering untuk mengeluarkan fesesnya, dia harus sering mengedan, makanya problem yang paling sering kita kenal ya hemoroid ya. Jadi karena tekanan intraabdominalnya selalu tinggi, setiap kali kita berusaha mengeluarkan, mengejan, bisa terjadi pelebaran vena di rektumnya, jadi hemoroid. Kalau yang keluar kotorannya terlalu keras, terlalu besar ukurannya, mengeluarkan nyeri, bisa melukai, anusnya, jadi terjadi yang namanya fisura ani, kemudian terjadi nyeri sekali untuk buang air besar, perih. Akibatnya pasien semakin takut untuk buang air besar, menunda buang air besar, semakin konstipasi. Jadi itu, sering terjadi juga seperti itu. Kalau kita mau bicara, problem-problem yang lain, konstipasi yang sering konstipasi juga menjadi faktor risiko, di rektum, tapi banyak sekali lah yang bisa terjadi. Tapi yang paling sering, yang relatif dalam tanda kutip umum, tapi cukup mengganggu, hemoroid dan, fisura anus. Mungkin Dokter Jam bisa tambahkan. Ya, betul sekali tadi sudah dijelaskan, kalau konstipasinya berkepanjangan berarti ada sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan, ke atas juga kena, ke bawah juga kena mungkin ya. Jadi akibatnya seperti tadi tekanan intraabdomennya juga akan meningkat, kemudian ditambah lagi kalau kita sering kali konstipasi itu berarti hidrasinya, cairannya di dalam feses itu akan berkurang, seperti yang kita tahu kolon itu kan sifatnya untuk menyerap air ya, sehingga nanti keras, terjadi restorasi, saya setuju, nanti akan terjadi hemoroid karena plexus hemoroidalisnya itu akan menjadi membesar ya. Nah, itu salah satunya. Salah duanya bisa naik ke atas. Apa saja yang bisa disebabkan banyak, terutama penyakit-penyakit gastroenteritis yang bagian atas bisa juga terjadi ya. Di atas lansnya itu ada garis lansnya itu terjadi, di atas bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi yang paling dekat itu yang paling bawah dulu lah. Kalau konstipasi kan rektum ya itu paling cepat itu ya terjadi hemoroid tadi. Demikian Kinarto. Oke, dokter. Iya. Baik Dokter Thomas maupun Dokter Cia, ini kan saya di rumah ada beberapa teman-teman yang mendengarkan ya. Namun ingin bertanya, dia ditulis ke saya, ada 3 yang tanya, beda-beda. Yang pertama, sebaiknya BAB itu siklusnya tiap hari atau bisa beberapa hari, itu 1. Yang kedua, itu penyebab dan cara mengatasi perut berbunyi seperti air. Dan apa penyebab perut bagian tengah sering bunyi dan terasa sakit? Terima kasih. Monggo, Dokter Thomas dahulu. Saya ulang lagi, sebaiknya BAB itu siklusnya tiap hari atau bisa beberapa hari. Kedua, penyebab dan cara mengatasi perut berbunyi seperti air. Klutuk kayak gitu ya kayaknya. Kemudian apa penyebab perut bagian tengah sering bunyi dan terasa sakit? Monggo.
Oke, berarti kalau yang pertanyaan yang pertama, kalau kita jawab dari sudut pandang di Chinese medicine, secara teori idealnya adalah 1 hari, minimal sekali itu ya, paling tidak 1 hari sekali. Tapi kalau 1 hari itu juga berkali-kali, kita juga tidak menilai itu sebagai sesuatu yang positif. Misal sehari bisa 3 kali atau setiap kali setelah makan dia langsung ke belakang, ke toilet, itu juga bukan sesuatu yang positif. Yang penting lagi, sebetulnya tidak hanya masalah frekuensinya, tapi juga diperhatikan mengenai konsistensinya. Jadi apabila buang air besarnya bukan sehari sekali, tapi 2 hari sekali dengan konsistensi yang normal, tidak ada nyeri yang berlebihan, konsistensi fesisnya juga masih baik, tidak terlalu keras atau tidak terlalu lembek, walaupun 2 hari sekali, 3 hari sekali, sebetulnya masih oke. Jadi yang kita lihat tidak hanya frekuensi saja, Hmm. tapi juga, sensasinya apakah mulusnya berlebih atau perlu mengejan sekali untuk buang air besar atau, konsistensinya terlalu keras atau terlalu lembek, itu menjadi faktor juga. Jadi tidak hanya dilihat frekuensinya. 2, kalau ditanya apa penyebabnya perut sering berbunyi air kutuk-kutuk, itu istilah kita di kedokteran berarti dia, gerakan peristaltik ususnya tinggi. Hmm. Nah, kalau ditanya gerakan peristaltiknya yang bisa menyebabkan tinggi itu apa, kayaknya cukup bermacam-macam, termasuk juga makanan yang habis dimakan itu juga bisa memicu. Misal, pasien dengan kondisi dia, eee, lactose intolerance, kalau dia konsumsi yang banyak mengandung laktos, maka dia akan, peristaltik ususnya akan meningkat. Atau mungkin pada pasien yang, ini tidak bisa terlalu mencerna terlalu banyak serat, makan terlalu banyak serat, perutnya juga bisa kembung, ususnya juga bekerja keras untuk mengeluarkan seratnya. Jadi informasi kembali lagi, ketika kita mendapatkan informasi yang terbatas, maka kemungkinannya juga bisa banyak. Nyeri perut di tengah perut ya, kembali lagi, apakah nyeri perut itu berhubungan dengan perubahan pola buang air besar ya atau tidak? Apakah, eee ada episode konstipasi diare atau nyeri perut itu berkurang setelah buang air besar, maka semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin banyak kita bisa menganalisa, kita bisa, eee, menerjemahkan itu lebih akurat. Teman-teman sebagai contoh yang sederhana aja, misal kayak, kalau teman-teman ke dokter, kemudian teman-teman seperti mengasih tebakan kepada anak SD, "Tolong ini ya, binatang kaki empat ini makannya daging, ini apa?" Wah ya, kita susah gitu jawabnya ya. Seketika informasi itu sangat terbatas, sebagai contoh analogi, ya kalau Anda suruh kasih tebakan, binatang kaki empat makannya daging itu apa? Itu kita mikirnya bisa lari kemana mana gitu ya Pak Narto ya. Ya, betul. Oke, Dokter Cia. Semuanya sudah dijelaskan sama Dokter Thomas ya. Oh Cuman ya. hanya masalah BAB, kalau BAB itu tidak mesti satu orang 1 hari sekali. Hmm. Ada yang 1 hari 2 kali. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Yang jelas, kalau terjadi perubahan, bowel habit tersebut, itu yang harus diperhatikan. Yang tadi misalnya seperti saya, tiap hari, sehari, sekali, pagi, berubah. Jadi sehari saya 4 kali misalkan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita untuk segera kita periksakan diri kita ke dokter. Atau yang tadi biasanya tiap 2 hari, dokter saya BAB-nya tiap 2 hari sekali loh. Apakah itu nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa kalau sepanjang ini tidak ada perubahan yang terjadi. Dalam hal ini secara fungsi, mekanisme, dan lainnya semuanya berjalan dengan baik, nggak apa-apa. Tetapi kalau terjadi perubahan, nah itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Demikian Kinarto, terima kasih. Ya. Sepertinya ada pertanyaan untuk Dr. Thomas di atas nih, yang tentang apa? LU, Dok. Oh Ya, ya, dari Pak Urip Santoso, Dokter Thomas. Maaf dok, untuk lokasi palpasi abdominal lung di sisi mana dok? Makasih. ya, ya dia tidak relate dengan dia tidak relate dengan apa namanya, lung tidak relate dengan, IBS atau abdominal pain, tapi saya untuk ngecek ya kembali lagi ke klasik, LU1.
Kita pakai di situ untuk melihat reaktivitasnya, paling gampang. Ya LU1, nggak usah cari di perut ya, tetap di LU1. Ya, Ya. tambahan Ki, mungkin yang disebut dengan mu depan itu tidak hanya mencakup area abdomen ya, Dokter Thomas ya, benar ya. Juga area depan itu kan area dada. Ya, ada beberapa titik itu adanya di area dada, tidak di area abdomen, termasuk yang LU1 tadi. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, Dokter Thomas dan Dokter Cia, saya teringat yang berkaitan dengan BAB. Ada yang menyatakan orang hidup itu ada 3 hal loh ya, kalau bisa bahagia, makannya enak, tidurnya enak, BAB-nya enak, gitu. Berkaitan dengan BAB, apakah itu juga dipengaruhi faktor lain seperti faktor stres ataupun faktor psikis? Karena apa? Karena sering kita mendengar ada orang-orang tertentu kalau pergi ke suatu tempat, taruhlah familinya beberapa hari nggak bisa ke belakang. Karena apa? Karena tempat WC-nya nggak begitu familiar, kurang. Apakah itu juga mempengaruhi seperti itu? Dan BAB lagi, bagaimana cara mengatasi ada orang-orang tertentu yang untuk BAB 3-4 hari ataupun perutnya jadi keras. Itu secara tradisional ataupun tradisional Chinese medicine ataupun dengan dipijat di titik-titik mana? Itu. Karena sering sekali kita mendengar orang-orang tertentu yang sulit untuk BAB perutnya keras. Makasih. Ya, Dokter Thomas dulu. Kayaknya Dokter Thomas sudah mengingat-ingat dengan kalau Pak dengan matanya bergerak ke atas ini ya. Oke, silakan Dokter Thomas. Ya, jadi dari pertanyaan yang pertama, apakah seseorang itu bisa berubah pola buang air besarnya ketika pindah di tempat? Kembali lagi, manusia tidak boleh dipisahkan antara aspek psikoemosionalnya dengan aspek fisiologinya dalam berbagai macam aspek. Mau menjelang ujian stres tiba-tiba perutnya mules, diare juga bisa. Mau Oke. ujian tidak bisa tidur bisa. Jadi apakah mungkin seseorang dengan perubahan kebiasaan, perubahan kondisi, tiba-tiba perubahan pada pola buang air besarnya? Tentu saja sangat mungkin. Apalagi tidak bisa kita pisahkan aspek dari, psikoemosionalnya dengan aspek fisiologinya. Terus pertanyaan yang, kedua tadi bagaimana dengan berarti chronic constipation ya, pasien dengan chronic constipation. Eee, Mohon maaf sebelumnya, gaya berpikir saya nomor satu adalah ketika pasien mengalami suatu problem seperti itu, hobi saya selalu melakukan workup diagnostik terlebih dahulu, selalu singkirkan kemungkinan yang terjelek dulu. Pastikan dia tidak ada problem-problem yang berbahaya, terutama pada pasien usia Eee, laki-laki terutama di atas 40 tahun, walaupun perempuan juga bisa, kalau dia mengalami chronic constipation, yang bisa terjadi salah satu yang, eee, harus diwaspadai adalah kanker kolorektal, CA kolorektal. Banyak, hal lain yang bisa menyebabkan konstipasi juga, termasuk viscera ani orang juga bisa menjadi konstipasi, orang ada hemoroid orang juga bisa konstipasi, orang pola makannya kurang serat juga bisa konstipasi. Pada usia tua dia mungkin memang, peristaltiknya dia melemah sehingga dia mengalami konstipasi karena hipoperistaltik, gerakan peristaltiknya kurang. Kembali lagi itu kita lihat yang fungsional-fungsional yang sederhana, tapi gaya berpikir saya selalu pastikan tidak ada yang red flag, tidak ada yang berbahaya. Kalau memang tidak ada yang berbahaya, ya kita selalu coba dulu dengan lifestyle. Apa yang bisa kita kasih lifestyle? Ya kembali lagi, minuman asupan air cukup, asupan serat cukup, exercise cukup. Karena kurang gerak, dia peristaltiknya juga akan turun. Tapi kalau setelah aktivitas, olahraga, peristaltiknya akan meningkat. Contoh yang sering adalah pasien pada tirah baring lama, mungkin pasien post stroke, vegetatif, banyak berbaring di tempat tidur, sebagian besar akan mengalami konstipasi. Tapi konstipasinya bukan karena organik atau problem apa, cuma karena terlalu banyak berbaring tidak bergerak. Kemudian posisi buang air besarnya pada pasien post stroke yang tidak bisa duduk, posisi buang air besarnya dia berbaring terlentang, di mana itu tidak efisien untuk proses mengejan. Jadi kembali Hmm.
kemungkinannya itu bisa banyak. Kita mesti cek dulu, kita lihat kalau orangnya bisa jalan segini, oke, pastikan tidak ada red flag dulu. Kemungkinan red flag-nya nggak ada, ya sudah. Dokter Thomas, saya jadi ingat kaitannya ini. Kalau ibu-ibu di kampung-kampung itu kalau memandu anaknya BAB, kesulitan kok bagian punggungnya, bagian bawah itu pinggangnya diurut-urut itu ada hubungannya enggak sih? Kalau mau dihubung-hubungkan ke teori akupuntur, ya kembali lagi bisa saya dihubung-hubungkan, ya bisa-bisa aja Pak Narto. Tapi Eee, banyak kebiasaan masyarakat atau istilah kita itu apa namanya, apa sih itu, kebudayaan lokal yang memang memiliki efek positif, selama itu tidak berbahaya, selama itu bisa membantu. Nomor satu, tidak berbahaya dulu ya. Semua Hmm. kearifan lokal istilahnya. Kearifan lokal yang sifatnya tidak berbahaya, mudah dilakukan, dan bisa dilakukan sendiri, menurut saya selalu layak untuk dicoba. Jadi mengenai ada teorinya atau tidak, teori itu selalu datang belakangan, Pak Narto. Teori selalu datang belakangan, fenomena ada dulu. Baru kita berpikir tentang teorinya, setelah melihat fenomenanya. Kalau memang fenomenanya dilakukan bisa, monggo. Kan cuma diurut-urut pinggangnya mestinya kan nggak berbahaya ya. Oke, Dokter Cia, monggo silahkan. Saya keinget tentang waktu dulu belajar di kedokteran gitu ya, pada Ya. anak-anak bayi. Kalau misalnya anak-anak bayi itu tidak bisa BAB, kayak kita sebagai dokter itu kadang menggunakan cotton bud. Cotton bud itu digunakan, dikasih baby oil sedikit, kemudian kita rangsang di sekitar anus dari baby tersebut. Nah, biasanya itu akan merangsang defekasi. Hmm. BAB biasanya itu yang ingin saya sampaikan. Cotton bud itu memang diciptakan itu sebenarnya untuk umbilikus, bukan untuk telinga loh Pak Oh, Kinarto. gitu. Teman-teman, iya, Banyak untuk salah membersihkan kaprah ya. telinga itu, harusnya pakai, sebenarnya telinga nggak usah dibersihkan, dia akan keluar sendiri gitu ya Oh. kotorannya. Kalau mau juga ya pakai pencungkil, bukan pakai cotton bud. Kalau pakai cotton bud itu akan menyebabkan kotoran itu makin masuk. Jadi cotton bud itu sedianya itu diciptakan bukan untuk membersihkan telinga, tapi digunakan untuk membersihkan udel. Itu Pak Oh, Kinarto. gitu. Halo Bapak Ibu sekalian, mohon diulang lagi Pak, agar pendengar semuanya yang hadir tahu persis dan bisa melakukan seperti itu. Iya, Yuk, silakan dokter diulang lagi. Ini ya. penting. Hmm. Jadi cotton bud kita sering membeli kan cotton bud. Katanya Ya, cotton bud itu ada yang ukuran besar, ukuran kecil digunakan untuk membersihkan telinga. Oke ya. lah kalau membersihkan telinga bagian luar yang bagian pinggir-pinggirnya, tapi kalau dimasukkan ke dalam, dipakai untuk membersihkan, itu kurang tepat. Harus Ah, pakai pencungkilnya. Kenapa? Karena cotton bud itu diciptakan bukan untuk membersihkan telinga, tapi untuk membersihkan udel, umbilikus. iya, Itu. iya. Oh, gitu. Biasanya memang untuk anak-anak kecil ya dokter ya. Tapi Ya, malah apa di hotel-hotel malah ada cotton bud ya. ya. Ini. Itu nggak apa-apa untuk membersihkan bagian pinggir-pinggirnya aja. Bagian di pinggir saja Iya, ya. nggak usah sampai dimasukkan sampai ke dalam, karena repot kalau kebetulan ada kotoran telinga di situ yang ini kita kita dorong itu berarti sudah masuk. Begitu masuk, nanti dia akan nambah keras. Begitu keras, kita harus cari dokter THP untuk mengeluarkannya. Ya, ya, ya. Ini pencerahan ini. Ini menjelaskan fungsi apa itu tadi cotton bud ya. Bapak Ibu sekalian, cotton bud bukan berfungsi untuk membersihkan kotoran di bagian tengah telinga ya, tapi pinggir aja sini yang utama di bagian udel ya, pusar ya. Ya, terima kasih banyak. Dokter Cia dan Dokter Thomas, ini waktu masih ada sekitar 12 menit ya.
Untuk itu perlu ada acara closing statement. Saya mohon closing statement dari Dokter Cia dan Dokter Thomas berkaitan dengan seminar ini, terutama hal-hal yang praktis apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan IBS, yang umumnya aja kaitannya dengan tadi BAB sulit ataupun diare itu. Apa yang perlu dilakukan pertolongan pertama? Yang kedua, kira-kira bagian titik-titik mana ataupun kalau nggak pakai akupunktur, pakai jari-jari bagian mana yang perlu dirangsang. Itu dipijit pelan-pelan atau yang dirangsang. Tadi kalau dokter Cia menyatakan bahwa tadi anak bayi kecil kalau sulit BAB dirangsang dengan cotton bud dikasih baby oil di sekitarnya itu rangsang anak. Apa saja yang perlu diberikan tip-tip pada masyarakat sehingga bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama. Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan, bagian pinggang, bagian titik mana yang perlu dirangsang dengan jari-jari, silahkan berkenan untuk dipraktekkan sehingga Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mendapatkan pengetahuan praktis. Terima kasih. Monggo, Dokter Cia dahulu. Monggo, Dokter Cia. Terima Iya. kasih. Mungkin closing statement saya adalah berkaitan dengan topik kita pada hari ini ya mengenai IBS. IBS sebenarnya bukan sesuatu penyakit yang berbahaya, tapi lebih pada ke arah menurunkan kualitas hidup daripada pasien itu sendiri. Dan oleh karena itu, apabila kita menemukan hal-hal yang terkait dengan penegakan diagnosa dari IBS, dalam hal ini terjadi perubahan frekuensi, perubahan bentuk, kemudian membaik secara defekasi, tapi ada nyeri abdomen, maka segera datanglah ke dokter. Jangan sungkan-sungkan untuk ke dokter diperiksa dan untuk disingkirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakitnya tersebut. Seperti kata Dokter Thomas tadi, bahwa ini adalah diagnosis dalam tanda petik yang hal ini adalah diagnosis sampah. Artinya apa? Kita harus melakukan segala sesuatu untuk membuang, menyingkirkan diagnosis-diagnosis yang lain supaya kita tahu ini betul-betul IBS. Nah, IBS itu sendiri disebabkan oleh begitu banyak faktor. Salah satunya yang tadi, stres, perubahan diet, kurang olahraga, maka hal yang bisa dilakukan terlebih dahulu oleh saya, Dr. Thomas, dan oleh pasien dalam hal ini sebagai interaksi antara dokter dan pasien adalah kita sama-sama mengerti dulu mengenai penyakit ini dan kita mengubah pola hidup kita sesuai dengan makanan, pola hidup yang baik, exercise ya. Nah, itu dari saya. Kalau mengenai titik-titik mungkin nanti akan disampaikan oleh Dr. Thomas. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, Dokter Cia, terima kasih. Dokter Thomas, dipersilakan untuk memberikan closing statement sekalian tips-tips praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat apabila mengalami terutama diare ataupun apa tadi konstipasi sehingga sebagai tindakan pertolongan pertama. Terima kasih. Dipersilakan, Dokter Thomas. Ya, eee, kalau closing statement, jadi memang, karena yang kita diskusikan IBS itu juga simptomnya dia adalah kronik, kronik itu ada nyeri perut dengan perubahan pola buang air besar, maka saya coba fokus dengan nyeri perutnya terlebih dahulu. Iya, Yang bisa, teman-teman semua bisa perhatikan itu, lihat pemicunya apa, paling gampang itu. Terus Anda rasakan sendiri apakah perut Anda terasa dingin atau dia rasanya panas. Kalau Anda merasa perut Anda dingin, paling sederhana adalah dengan kompres hangat, sangat mudah. Atau Anda merasa nyeri perut, Anda coba dengan kompres hangat. Yang dimaksud dengan kompres hangat itu bukan berarti kita langsung botol air panas ditempelkan di kulit karena akan resiko menimbulkan luka bakar. Ya Anda bisa kasih alas dengan handuk dulu, kemudian Anda kasih botol isi air panas. Apabila nyeri itu berkurang, merespon dengan penghangatan, ya berarti badan Anda dingin. Kalau badan Anda dingin dan membaik dengan penghangatan, maka anjuran berikutnya adalah Anda harus menghindari atau mengurangi makanan-makanan yang bersifat dingin, baik yang suhunya dingin maupun yang sifatnya dingin. Contoh yang sifatnya dingin adalah sayuran mentah. Dan sebaliknya, kalau Anda merasa tenggorokan Anda kering, panas, buang air besar juga keras, ada rasa panas setelah buang air besar,
berarti perut Anda panas dan tidak membaik ketika Anda hangatkan. Solusinya apa? Jelas Anda tidak boleh makan makanan yang sifatnya panas. Anda harus kurangi semua makanan yang sifatnya panas. Apa? Makanan-makanan yang pedas, makanan-makanan yang apa namanya, di deep fried ya, yang goreng dengan minyaknya banyak, makanan-makanan yang dibakar. Nah, itu semua sifatnya dia panas, termasuk wedang jahe. Walaupun jahe itu bagus, tapi jahe itu sifatnya panas. Kalau perut Anda sudah panas, terlalu banyak konsumsi yang sifatnya panas, nanti perut Anda semakin panas. Mengenai apakah ada titik akupuntur yang spesifik untuk mengurangi nyeri perut, menurut saya kalau untuk nyeri, enggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Untuk nyerinya sendiri, hanya dengan acupressure menurut saya tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Anda bisa mencoba seperti yang Wesley dikatakan, mengambil yang titik akupuntur di sini. Tapi pengalaman pribadi saya juga, acupressure di situ tidak terlalu banyak membantu. Lebih nyaman bahkan hanya menggunakan kompres. Kalau memang dingin kita pakai kompres hangat gitu ya. Kalau kemudian kalau perut kita panas dan perih, mungkin malah obat-obat lambung yang over the counter yang bisa kita dapatkan tanpa resep dokter itu malah menurut saya jauh lebih efektif daripada menekan di sini. Untuk problem kalau perubahan pola buang air besar, diare, Anda bisa pakai obat-obat over the counter itu relatif aman biasanya. Anda baca anjurannya, eee, maksimal dosisnya yang over the counter ya, jangan yang by prescription. Obat-obat yang bisa didapat mudah di toko-toko itu relatif aman dan cukup efektif untuk problem ini. Dan kalau untuk konstipasi, nah kalau untuk konstipasi jangan terlalu mengandalkan obat. Kalau problemnya adalah konstipasi, jangan terlalu mengandalkan obat. Kembali lagi, coba perubahan dengan gaya hidup. Apa itu cukup cairan, cukup serat, exercise. Karena exercise itu akan sangat membantu memperbaiki konstipasi. Oke, Dokter Thomas, saya jadi ingat kebanyakan orang-orang kalau di kampung itu kalau malam jauh ke dokter. Kalau perutnya kembung ataupun sakit kan mereka biasanya selain dikompres kadangkala diberi minyak gosok yang hangat. Itu perlu dilakukan atau tidak? Kira-kira kalau minyak yang yang terkenal, yang familiar itu minyak kayu putih, minyak telon, ataupun minyak apa? Itu di bagian udel, pusar, atau bagian mana? Nomor Atau satu, bagian punggung? semua bisa. Jadi, kalau kita ngelihat konsep itu kembali lagi, kalau dia nyeri perut kemudian, mules, kemudian dia ada apa namanya, dia kembali lagi kita harus melihat merespon dengan penghangatan ya atau tidak. Ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Ya kalau jadi tetap selalu bisa kita coba. Apabila menggunakan minyak seperti itu, Anda mau prinsipnya karena kita menggunakan minyak dan cara itu kita lakukan dengan gosokan, jadi bukan hanya dioleskan ya, Ya. tapi lebih, rubbing, bukan cuma dioleskan tapi di-rubbing, digosokkan. Maka dengan gerakan seperti itu ada menimbulkan sensasi hangat. Sensasi hangat baik di apa namanya, di dinding perut maupun di pinggang, tapi nggak usah terlalu tinggi juga nggak usah terlalu rendah, kurang lebih setinggi perut itu aja. Nah, sensasi hangat itu akan bantu mengurangi nyeri, memberikan efek analgesi, mengurangi nyeri, itu bisa dilakukan. Tapi kembali lagi, kalau tidak semua nyeri perut itu bisa membaik dengan metode itu. Kalau memang merespon, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak merespon, ya berarti kemungkinan ada problem lain. Yang menjadi concern saya selalu adalah eh, kita menyepelekan suatu kondisi sehingga berhenti pada perawatan itu saja. Tapi kita tidak cek yang lebih lanjut. Kalau dia nyeri nyeri abdomen yang akut, misal kita ngomong bukan IBS, misal nyeri perut mules sekali, dia misal karena gastritis yang benar-benar lagi kambuh, kemudian mengandalkan ini, ya tidak akan baik. Jauh lebih baik, jauh lebih mudah kita pakai, obat lambung over the counter gitu. Oke. Oke. Iya, oke. Terima kasih Dokter Thomas. Dokter Jia ada pengalaman sewaktu kecil sebelum kuliah di kedokteran cara mengatasi perut kembung ataupun perut nyeri tadi? Ya sama, seperti di kampung-kampung kita kasih Ya. Minyak obat kayu putih bisa minyak diminum kayu nggak, dokter, putih. dikasih air sedikit? Oh kalau diminum enggak ya, kalau dulu waktu Oke. kecil mungkin saya cuma diolesin minyak kayu putih, bagian punggung, bagian perut, maka akan enak. Tapi seperti yang kata Dokter Thomas tadi, kalau nyerinya makin lama makin bertambah,
dan nyerinya itu sifatnya kolik, hilang timbul, sebaiknya segera ke dokter atau ke rumah sakit karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita tangani hanya dengan digosok seperti itu. Ya, gitu Oke. Kinarto. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Dokter Cia, Dokter Thomas yang baik. Ibu Bapak sekalian, izinkan kami merangkumkan sedikit apa yang disampaikan Dokter Thomas dan Dokter Cia, bahwa pada dasarnya IBS itu bisa menurunkan kualitas hidup seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi IBS adalah adanya terutama ada stres, perubahan diet, kurang olahraga. Jadi kita harus sering olahraga, harus bergerak, dan kadangkala makanan-makanan tertentu. Tadi disampaikan Dokter Thomas juga, apabila kita makan makanan yang mentah itu bersifat dingin. Apabila ada hal yang perut dingin dan sebagainya, ya upaya pertolongan pertama lah dikompres saja, tapi harus dialasin dengan handuk dan sebagainya. Oke, kalau badan yang dingin mungkin kaitannya dengan makanan-makanan dingin. Apabila sembelit dan sebagainya itu karena karena kaitannya dengan dalamnya panas. Jadi kurangin pedes-pedesan. Jadi tidak tadi disampaikan seperti minum jahe itu memang menghangatkan, tapi bagi yang sudah tahu seperti itu, apabila itu kapan waktunya kita harus minum jahe yang menghangatkan, pasti pada saat dingin. Oke, nyari perut, pertolongan pertama bisa dioles minyak, namun apabila itu masih berkelanjutan, ibu bapak sekalian, masyarakat harus segera pergi ke dokter, pergi ke dokter, pergi ke dokter. Ya, ibu bapak sekalian, demikian acara seminar Pikti telah berakhir dalam tanya jawab. Untuk itu kami kembalikan Zoom meeting kepada Bapak Dr. Ki ABJ. Silahkan Dr. ABJ. Nampaknya Dr. ABJ ada kendala. Untuk itu closing statement, closing seminar akan dilakukan oleh Dr. Willy Yaparis, MRS, PhD. Dr. Yaparis akan memberikan sertifikat. Untuk itu sekaligus penutupan seminar ini. Kepada yang terhormat Dr. Willy Yaparis, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Sidarto. Ya, tadi mengikuti sangat cemerlang sekali ya, seru sekali sharing dari Dr. Jackie Kyong dan juga Dr. Thomas. Hanya saya sedikit ya sharing bahwa tadi yang pengalaman Dr. Jackie Kyong pada anak yang pakai cotton bud ya, kalau sembelit anak di sekitar anusnya ditusuk. Kalau pengalaman ini dari orang dewasa itu bisa juga ya, ini sekedar sharing ya. Tapi bukan pakai cotton bud kalau orang dewasa, pakai jari ya, jari gitu. Ya cotton bud kan kecil buat bayi benar, tapi sekitar anus yang ditekan, khususnya di kiri kanannya GV1 yang di ujungnya, jadi bukan dicolok. Jadi dengan jari kita nih bukan cotton bud, dia tekan-tekan gitu bisa keluar karena merangsang rektumnya, ya, merangsang refleks rektum. Itu aja tambah. Dikasih minyak enggak Dr. Willy Enggak, Yaparis? aja gini, ditekan Oke. gitu. Coba aja kalau yang itu ya, karena kan sacrum kan agak lengung gitu, jadi tekan gitu dia termasuk yang gosok-gosok pinggang itu. Terima kasih Dr. Willy. Senior saya ini Dr. Willy. Karena lebih tua. Praktis ya. Ya, terima kasih sharingnya. Jadi saya menjalankan tugas untuk memberikan apresiasi ya secara elektronik. Apresiasi pertama untuk narasumber pertama ya Dr. Jackie Kyong, diterima dengan baik. Terima kasih sekali sharingnya. Terima kasih dokter atas kesempatan dan atas e-sertifikatnya. Ya, sama-sama. Kemudian yang kedua kepada Dr. Thomas Sayono Sutrisno, Magister Medis, mohon diterima dengan baik. Terima kasih sharingnya Dr. Thomas. Dr. Thomas silahkan untuk menerima sertifikat yang disampaikan Dr. Willy Yaparis. Ya, terima kasih banyak. Maaf masih commute tadi. Ya, kemudian pada
moderator kita ya yang sangat loyal dan juga luar biasa, pada Dr. Sunarto, mohon diterima dengan Iya. baik. Terima kasih Dr. Widya Baris yang baik, yang tetap setia juga, yang aktif di PIKTI. Dan yang ya last but not least ya pada MC kita ya, Dr. Arif Bintoro Johan ya di ABJ, mohon diterima dengan baik. Ya baik, waktu saya kembalikan ke Pak Ki Sunarto untuk Sekaligus menutup acara, Dokter. ya dengan demikian sharing PIKTI yang reguler tiap minggu ya ini udah ke berapa Pak Sunarto? 193, minggu depan 194. Nah, 194 ya. Itu angka-angka yang luar biasa ya. Nah, 194 ini acaranya seperti ditampilkan di layar ya. Mengenai inner beauty. Ya, sehat cantik ya, sehat cantik berdaya. Ya. Kalau dicatat waktunya sama persis seperti biasa ya, antara jam 2-an sampai jam 5-an. Baik, Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kepada Dr. Chia Ki Kiong dan Dr. Thomas. PIKTI mengucapkan terima kasih. Apa yang saja yang disampaikan dalam seminar ini berupa pengetahuan dan pengalaman-pengalaman praktis pasti bermanfaat buat masyarakat, khususnya masyarakat yang mengikuti acara ini. Kehadiran PIKTI selalu memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan-pengetahuan praktis, sehingga menjadikan masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan secara empiris, secara rasional, dan secara integratif. Salam jumpa untuk minggu depan di seminar PIKTI yang ke-194. Salam sehat sejahtera. Terima kasih.